Hai, namaku Freddy, dan aku ingin mengajak kalian memasuki alam pikiranku, di mana kejadian horor yang aku alami di masa kecil masih menghantui setiap sudut pikiranku. Kalian bisa memanggilku Putra, sebutan yang akrab terdengar di telingaku. Cerita yang akan aku bagikan ini terjadi di masa lalu, tepatnya di tahun 1995 saat aku masih mengenyam pendidikan dasar dan dunia belum terlalu dikuasai oleh teknologi sekarang. Peristiwa itu terjadi saat aku bersama keluarga besar, memutuskan untuk pulang kampung ke Purwokerto, Jawa Tengah, untuk merayakan Hari Raya Lebaran bersama orang tua almarhum Mbah Kakung. Perjalanan kami dimulai di pagi hari dengan mobil pribadi, beranggotakan 6 orang. Aku masih duduk di kelas 3 SD waktu itu, hanya bersama 3 anak seusiaku yang ikut dalam perjalanan itu. Beruntung, perjalanan kami berlangsung lancar tanpa insiden yang aneh di jalan. Namun, saat malam mulai menyelimuti perjalanan kami, suasana menjadi semakin suram. Jalan yang kami lalui terasa begitu sepi dan gelap. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya mobil kami yang menembus kegelapan malam. Jalanan berupa batu besar yang tidak rata membuat perjalanan terasa berat. Pandangan kami terbatas oleh gelapnya malam yang pekat, menambah kesan mistis di sepanjang perjalanan. Pukul 11 malam, kami hampir sampai di tujuan. Namun, akses menuju rumah orang tua almarhum Mbah Kakung terasa sulit. Jalan setapak yang harus kami lalui melintasi hutan dengan penerangan yang minim. Lampu semprong menjadi satu-satunya sumber cahaya yang kami temui. Tanpa adanya listrik, suasana di sekitar rumah terasa semakin suram. Kami dijemput oleh salah satu keluarga setempat dan akses menuju rumah uyutku ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Kami harus melewati jembatan yang melintasi sungai dengan air yang mengalir deras di bawahnya. Setelah itu, kami harus menaiki tanah merah yang dinaiki melalui tangga kecil. Bayangkan betapa gelapnya jalan itu tanpa satupun sumber cahaya yang membantu. Setelah perjuangan singkat, kami akhirnya tiba di gubuk uyutku. Gubuk itu terbuat dari kayu bambu, terletak di tengah-tengah hutan yang sunyi. Tidak ada tetangga di sekitarnya, hanya satu-satunya bangunan di sana. Suasananya begitu seram, terutama di malam hari. Kami disambut dengan hangat dan duduk untuk makan malam. Aku menyantap mie instan yang hanya direndam dengan air panas. Itulah menu yang tersedia di sana. Televisi yang hanya menyiarkan TVRI dengan listrik yang berasal dari aki menambah kesan primitif di sana. Setelah makan, kami pun beristirahat. Lantainya masih tanah merah, membuatku agak ragu untuk tidur. Aku memilih tidur di dekat pintu masuk bersama mamaku di atas panggung kecil dari bambu. Namun, suasana yang begitu suram membuatku sulit untuk tidur. Aku terus bergelut dengan rasa takut dan ketakutan. Namun akhirnya, aku memutuskan untuk pindah ke dalam rumah bersama saudaraku yang seumuran. Malam itu begitu dingin, membuatku sulit untuk tidur. Aku masih terjaga sendirian, bergulat dengan gelisah dan ketakutan. Dan di saat itulah kejadian mengerikan itu terjadi. Aku melihat sosok nenek tua muncul di dinding gubuk yang terbuat dari bambu. Tubuhku membeku, bulu kudukku merinding, dan jantungku berdegup kencang. Nenek itu menatapku tanpa berkedip, dengan tatapan yang menusuk ke dalam jiwaku. Aku tak bisa bergerak, terpaku pada tempatku dengan rasa takut yang memenuhi seluruh tubuhku.
Nenek tua itu terus menatapku dengan ekspresi wajah yang begitu dingin dan menakutkan. Aku mencoba menatapnya, mencoba memahami kehadirannya di sana. Rambutnya panjang berwarna putih dan pakaiannya tampak begitu kusut. Tatapannya yang tajam membuatku merinding hingga ke tulang sumsumku. Tiba-tiba, nenek itu menghilang dengan perlahan, meninggalkan aku dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Yang kudapati hanya sebuah tas biru yang menggantung di dinding gubuk itu. Aku mencoba untuk menutup mata dan berharap semuanya hanyalah ilusi. Namun, ketika aku membuka mata lagi, kehadiran nenek itu masih terbayang di pikiranku. Aku merasa lega ketika salah satu saudaraku juga terbangun, menandakan bahwa aku tidak sendirian dalam pengalaman mengerikan itu. Namun, aku tidak berani bertanya padanya apakah dia juga melihat sosok nenek tua itu. Kami saling bertatapan, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Hari-hari berikutnya terasa begitu lama bagiku. Ketakutanku semakin menguat ketika aku mendengar percakapan saudaraku yang juga mengalami pengalaman serupa. Aku tidak bisa menahan rasa kaget dan takut ketika mendengarnya, namun dalam hati aku merasa lega bahwa aku tidak sendirian. Kami akhirnya pulang pada hari ketiga dengan hati yang masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Namun, cerita horor itu masih terus menghantui kami hingga hari ini. Aku tidak pernah melupakan wajah nenek tua itu, dan aku yakin bahwa pengalaman mengerikan itu akan tetap tertanam dalam ingatanku selamanya. Hingga sekarang, aku masih bertanya-tanya tentang makna dari kehadiran nenek tua itu di gubuk uyutku. Apakah itu hanya ilusi, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Aku tidak pernah menemukan jawabannya, namun satu hal yang pasti, pengalaman horor itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan masa kecilku yang tak terlupakan.